Walhamdulillahirabbil alamin. Hasanah, saya mau tanya dulu sama jamaah nih, masih sanggup gak? Masih siap duduk di sini kita bareng-bareng sama-sama mendengarkan nasihat agama? Siap? Jawabannya kurang kencang, siap gak? Siap gak? Sallu ala Nabi Muhammad. Kita nggak sabar dengerin Kiai Ainul Yakin, namun sebelum beliau kita dengerin Habib kita yang masih muda yang ganteng, Masya Allah, pimpinan Majelis Ta'lim Al-Khairiyah Ibnu Jindan. Kita dengarkan nasihat dari beliau Al-Habib Ali Ibnu Abdul Aziz Ibn Jindan Al-Waqt wal Makan, falyatafadhal mashkura. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ighfir lana dhunubana saghiraha wa kabiraha wastur uyubana wasra sudurana wahsin akhlaqana wanawwir qulubana waj'al qulubana muhibbatan li nabiyyika Muhammadin sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd, alhamdulillah, yang sama-sama kita muliakan dari segenap para asatid, para alim ulama, para masyayikh, para sesepuh, para tokoh-tokoh masyarakat, para hadirin hadirat, para mujahid fi sabilillah, dan juga dari tuan-tuan guru kita, yaitu sahibul majlis Al-Ustaz Ahmad Azamat Khan, dan juga guru-guru mulia kita Al-Ustaz Ki Haji Ainul Yakin, dan juga Al-Ustaz Nur Hasan, yang mana kita doakan para asatid kita, para habaib kita, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga beliau, merahmati beliau, memanjangkan usia beliau, dan mudah-mudahan Allah memberkahi segala macam bentuk perjuangan beliau, amin ya rabbal. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, limpahan puja dan puji syukur kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Tunggal, Tuhan yang Maha Kuasa. Yang Ia katakan jadi, maka semua akan terjadi. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Dialah Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan menciptakan bumi. Dialah Allah, Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Dialah Allah, zat yang maha hidup tak pernah mati. Dialah Allah, zat yang menciptakan kehidupan dan Dia juga menciptakan kematian. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha kuasa, yang memiliki kekuasaan di antara semua penguasa yang ada di jagat raya. Rabbuna wa rabbukum, Tuhanku dan Tuhan kalian, Tuhan yang selalu mendengar rintihan seorang hamba, Tuhan yang selalu ada dan setia kepada setiap hamba-hambanya, Tuhan yang menciptakan Nabi Muhammad untuk umatnya di akhir zaman. Maka beruntung kita memiliki Nabi Muhammad. Ya bakhtana bi Rasulillah, beruntung kita memiliki Rasulullah, Nabi yang hebat, Nabi yang sangat istimewa, Nabi yang mengajarkan kita arti sebuah ketabahan, kesabaran, perjuangan. Dialah Sayyiduna Muhammad, Sayyiduna Muhammad, Sayyiduna Muhammad bi afdali salawat wa ta'zim. Kita berikan, kita hadiahkan, kita hanturkan daripada salawat dan pengagungan buat Sayyiduna Muhammad. Alhamdulillah, Allah memilih kita di antara ribuan bahkan jutaan hamba-hambanya di luar sana untuk bisa menghadiri acara yang istimewa. Acara yang di tempat ini Allah mencurahkan rahmat dan hidayah kepada kita. Acara yang sebab acara ini Allah menghilangkan bala dan musibah yang ada di sekeliling kita. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, sama-sama kita di tempat ini diingatkan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di tempat ini kita ditagarrubkan kembali kepada Allah, didekatkan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada di antara kita
yang sudah lama tidak mengingat Allah, sekarang wasilah dari guru kita Ustaz Ahmad, kita kembali ingat kepada Allah. Mungkin ada di antara kita yang sudah lama jauh dari Allah Subhanahu wa taala, wasilah dari beliau, kita sekarang sedang mendekat kepada Allah. Acara di mana kita tambah dikenalkan kepada Sayyiduna Muhammad. Acara di mana di dalamnya saya yakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir, ada di tengah-tengah kita. Acara di mana Nabi Muhammad sedang memandang wajah kita satu demi satu, menghafali wajah kita satu demi satu, yang insya Allah mudah-mudahan berkah dari acara ini. Nabi Muhammad besok lusa bakal cari kita satu demi satu. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, acara yang semacam ini harus dijaga, harus dilestarikan, harus diperbanyak untuk menjaga ukhuwah kita, untuk menjaga persatuan kita, untuk lebih mendekatkan diri kita kepada para ulama, untuk membentengi iman dan takwa kita. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, mengingat zaman ini sudah banyak kehancuran dan kehancuran, sudah banyak kemunafikan dan kemunafikan menebar ada di tengah-tengah kita, sudah mulai berani bermunculan di tengah-tengah kita, saudara. Maka wajib bagi umat Islam mempersatukan barisan, ada di garisan terdepan untuk menjaga NKRI, menjaga negara Republik Indonesia, menjaga para ulama-ulama kita. Jangan pernah takut menyuarakan kebenaran, saudara. Itu adalah sebaik-baik jihad, jihad yang ada di dalam zaman kita. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu wa ardhah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu jihad kalimatu haqqin inda sultan jair, rawahu Muslim. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id, beliau berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu jihad, sebaik-baik jihad, kalimatu haqqin inda sultanin jair, menyuarakan kebenaran di hadapan penguasa-penguasa jahat. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, jangan takut di dalam jihad kita kali ini. Walaupun kita hanya bisa menyuarakan, baik ada di tempat ini maupun ada di media sosial, jangan pernah takut dari ancaman mereka, saudara. Anggap ancaman mereka adalah salah satu penyemangat dalam hidup kita untuk menyuarakan kebenaran, saudara. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, jadilah kalian sebagai pemberani, jadilah kalian sebagai kesatria. Hidupkan semangat para sahabat yang ada di zaman Nabi Muhammad, ada di dalam diri kita masing-masing, saudara. Kewajiban menjaga Indonesia, kewajiban menjaga para ulama, kewajiban kita sebagai umat yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita melihat, saudara, kita ini umat Islam banyak, kita ini umat Islam mayoritas, tapi kenapa kita tidak memiliki kekuatan di zaman ini, saudara? Kenapa? Karena banyak perpecahan, satu dengan yang lainnya saling beradu argumen, satu dengan yang lainnya saling memojokkan. Maka oleh sebab itu, ini bukan zamannya saling bermusuhan antar agama, saudara. Ini bukan zamannya saling bermusuhan antar majelis. Ini waktunya kita sekarang merapatkan barisan, jaga para ulama-ulama kita, saudara. Indikasi-indikasi kebangkitan PKI itu nyata. Itu bukan hoak dan isu belaka, saudara. Kemarin kita melihat di LBH ada yang namanya seminar dan pertemuan, betul? Betul? Masih ingat? Masih ingat? Lihat bagaimana aparat-aparat kepolisian yang mereka mengatakan aparat tapi sikap mereka kayak keparat, saudara. Ini sudah jelas. Ada seminar, ada pertemuan, ada yang namanya peresmian tentang kehidupan PKI, saudara. Tapi kalau kita melihat di kejadian saat itu, saudara, umat Islam yang begitu banyak, jumlah jamaah ada 1.500 jamaah, baik dari kalangan majelis maupun dari kalangan masyarakat yang beragama Islam, yang berpenduduk Indonesia, yang mana darah daging mereka lahir dari tangan-tangan pejuang Indonesia, saudara. Tapi lihat bagaimana kenyataannya. Lihat bagaimana kenyataan dan faktanya di lapangan, saudara. Saat personil kepolisian ada 500 orang, mereka coba menenangi masyarakat, betul? Mereka menenangi daripada kita yang sedang menjaga, betul? Alhamdulillah kita bisa tenang. Kita ini orang Islam, kita tahu bagaimana cara untuk mengatur situasi menjadi kondusif, betul? Emang kayak banyak cebong, belum apa-apa udah kebakaran jenggot duluan, betul? Saudara yang dimuliakan oleh Allah,
para aparat membantu menenangkan masyarakat. Di situ kita bisa ambil kesimpulan. Mungkin aparat saat itu ada di pihak kita, betul. Di kontak kawan-kawannya, saudara. Jumlah akhirnya bertambah menjadi 1000 personil. Dengan peralatan lengkapnya, dengan senjata lengkapnya, dengan water cannonnya, dengan kendaraan-kendaraan baja mereka. Kita bisa ambil keputusan dengan prasangka baik kita. Husnudzon kita, pasti ini mau dibubarin nih acara, betul. Pasti mau ditangkepin nih orang, betul. Tapi ternyata prediksi kita salah, saudara. Umat Islam yang menjaga keutuhan NKRI, menjaga persatuan di Republik Indonesia, saudara. Ternyata kita umat Islam kembali dijadikan korban, saudara. Bukannya PKI yang ditangkap, malah umat Islam yang menjaga NKRI yang ditangkap, saudara. Bukannya mereka dibubarkan, malah umat Islam yang dibubarkan, saudara. Maka dengan itu saya bisa mengambil kesimpulan. Sekarang para aparat kepolisian, mereka adalah anjing-anjing peliharaan PKI, saudara. Gak ada urusan nama polisi, saudara. Saya gak takut, saudara. Ditangkap sekarang, ditangkap besok, lusa, gak jadi masalah. Yang penting kita menyuarakan kebenaran, saudara. Hidup itu harus jadi kesatria, jangan jadi pecundang. Polisi, jangan jadikan tingkah laku Anda menghabisi kepercayaan kami sebagai masyarakat Indonesia. Aparat, jangan kau pakai seragam itu untuk mengkhianati bangsa, saudara. Kalau Anda tidak bisa menghabisi PKI, biar umat Islam yang bertindak. Kita udah gak punya kepercayaan sama kepolisian. Kepolisian itu anjing peliharaan PKI. Kalau yang didoktrin kepada masyarakat, polisi dan PKI adalah lawan, betul. Yang didoktrin kepada masyarakat, kepercayaan, keyakinan yang diberikan kepada masyarakat, PKI dan polisi adalah musuh, betul. Tapi kenyataannya kayak kawan, saudara. Kenyataannya kayak sahabat, saudara. PKI dilindungi, umat Islam kau bantai, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang kita lihat, saudara. Kita ini umat Islam punya mata, betul. Kita punya akal, betul. Kita melihat dan kita berpikir, betul. Kita umat Islam sudah cerdas. Kita nggak bisa dibodohin lagi. Nggak peduli saya mau banyak intel di sini, nggak peduli. Saya menyuarakan kebenaran, saudara. Kalau Habib Rizik ditangkap, kalau Habib Bahar ditangkap, bakal bangkit lagi 1000 ulama yang akan menyuarakan kebenaran. Gak ada urusan. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, jangan Anda anggap, aparat, jangan kau anggap para ulama tidak berani menyuarakan kebenaran. Para ulama sedang bersabar. Para ulama sedang memberikan kesabaran dan pelatihan kesabaran kepada jamaah. Kalau ulama udah gak ada yang sabar, habis kalian kau polisi-polisi. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita melihat sekarang, para ulama diintervensi, para majelis diintervensi, para ulama disudutkan, ditekan dan lain sebagainya. Dikira ulama takut. Dikira ulama ini mentalnya mental tempe, saudara. Masya Allah, dia belum tahu kalau ulama sudah marah. Dia belum tahu kalau Indonesia sudah bangkit. Dia belum tahu kalau semua pasukan-pasukan bersarung, para santri ketika dikomandokan jihad oleh para ulama, tidak akan ada batang leher mereka di Indonesia, saudara. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, kalau memang polisi-polisi itu memberikan pengayoman kepada masyarakat, ayo buktikan kepada kami, kau publikasi, kamu tangkap para PKI. Kita tantang polisi. Kalau benar mereka akan memberikan ketentraman dan pengayoman kepada masyarakat, tangkap itu PKI-PKI. Betul? Jangan yang ditangkap ulama, yang dikriminalisasi ulama. Maka oleh sebab itu, saudara yang dimuliakan oleh Allah, rapatkan barisanmu, jaga para ulama kita. Saudara, perhatikan kembali. Kalau kita melihat sekarang media sosial sebagai salah satu wadah, salah satu tempat untuk menyuarakan kebenaran, betul. Kenapa kita mencapai daripada jalur tersebut?
Karena sudah nggak ada lagi sarana untuk menyuarakan dan aspirasi kita, saudara. Sehingga media sosial sebagai salah satu wadah dan sarana untuk bisa mengeluarkan aspirasi kita. Betul? Tapi saudara yang dimuliakan oleh Allah, ternyata mereka sedang mengancam kita. Satu demi satu sudah mulai diangkutin. Sayyid Haidar bin Syekh Abu Bakar mulai diculik dan dimasukkan penjara. Dengan biadabnya mereka, kepolisian sudah tidak memiliki akhlak dan adab. Lihat bagaimana itu pembacok Herman Syah diajak makan di rest area, saudara. Tapi ketika orang menyuarakan kebenaran, sudah mulai ada yang namanya penekanan. Kami tidak takut dengan kalian para polisi. Perhatikan kembali, umat Islam sudah tidak bisa dibodohi, saudara. Beberapa waktu yang lalu saya pernah posting di Instagram pribadi saya. Saya sedang berfoto sama salah satu ormas Laskar Merah Putih dan juga ada daripada pemuda Pancasila. Saya kasih caption di situ. Apapun ormasnya, apapun majelisnya, wajib bagi setiap orang yang beragamakan Islam, Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai nabinya, mengawal para ulama, mendampingi para ulama untuk menjaga para ulama. Betul. Tapi Bani Kecebong sudah mulai kepanasan. Komennya sudah banyak bermasukan. Mereka katakan, Nabi aja nggak dikawal, kamu pengen dikawal. Ulama pengen dikawal, mana dalilnya? Kenapa mereka banyak membicarakan supaya para ulama tidak dikawal? Supaya mereka punya peluang untuk menghabisi ulama, saudara. Sudah sewajibnya bagi kita untuk mengawal para ulama. Saudara, kalau kita bicara dalil, perhatikan, Nabi ketika hijrah ke Madinah dikawal oleh sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Memang Nabi tidak meminta Sayyidina Abu Bakar untuk mengawalnya, tapi orang yang punya otak, orang yang punya cinta kepada Nabi wajib mengawal Nabi Muhammad tanpa instruksi. Sehingga kita masyarakat wajib mengawal ulama kita, Ustadz Ahmad dan juga kiai-kiai kita tanpa instruksi, saudara. Betul? Kalau misalnya diinstruksiin dulu baru ngawal, gak punya otak, goblok. Ketika di dalam Gua Hira, siapa yang ngawal Nabi? Sayyidina Abu Bakar. Ketika di dalam peperangan Badar, siapa yang memegang tangan kiri dan kanan Nabi? Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Artinya apa? Mereka orang-orang yang punya cinta kepada Nabi Muhammad. Gak butuh dalil, gak butuh instruksi buat mengawal Nabi Muhammad. Sekarang Nabi Muhammad telah tiada, ada pewarisnya, kawal. Jadi kalau ada orang yang mengatakan gak perlu kawal, goblok. Itu PKI, saudara, anak didik PKI itu. Maka oleh sebab itu, jangan gentar, saudara. Semakin banyak para ulama kita yang diculik, yang dimasukkan ke bui, tenang, masih banyak ulama-ulama kita yang berani, saudara. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Betul? Kira-kira saya pengen tanya, siap rapatkan barisan? Siap dibawa komando ulama? Siap bersatu? Siap ganyang PKI? Siap habisi PKI? Siap hancurkan PKI? Jangan beri ruang kepada PKI, saudara. Jadikan Indonesia negara bebas PKI. Kalau aparat gak bisa, kasih umat Islam yang bantai PKI. Betul? Kami bangga punya TNI, kami gak bangga punya polisi. Betul? Hadza minni alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah.